Haleluya saudara, kita berjumpa kembali di ibadah online pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur kita boleh ada dengan tubuh yang sehat semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau mati di kayu salib untuk kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami layaklah meninggikan Engkau Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, segenap keberadaan kami Bapa, kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau Bapa, karena Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap meninggikan Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Biar Engkau berserta dengan umat-Mu pada waktu pujian dinaikkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah bangkit sehingga kita memperoleh kemenangan yang luar biasa. Kita akan menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita mampu melewati setiap badai hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Bapa dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Haleluya Bapa. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang bisa menjadi harapan kami Tuhan, yaitu adalah Engkau sendiri Bapa. Satu-satunya yang membangun iman kami Tuhan adalah iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur boleh mengandalkan Engkau dalam setiap musim di hidup kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Bapa, kami siap untuk kembali diisi dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi. Senang bisa jumpa saudara lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Hari yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih pelihara, Tuhan jaga kita sampai pagi hari ini. Kita akan nikmati firman Tuhan yang saya beri judul Kaya dalam Kemurahan. Kita baru saja merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita ingat apa yang Yesus ajarkan. Kita praktekkan apa yang Yesus ajarkan menjadi firman yang hidup bagi kita sekalian. Haleluya saudara-saudara. Yesus senang kalau kita mempunyai hati yang terbuka untuk memberi. Ketika Yesus masih melayani, di mana-mana dia pergi, selalu tidak pernah dia biarkan orang sakit tetap sakit. Ketika dia melihat orang sakit, dia menyembuhkan orang sakit. Orang yang menderita, dia berikan kekuatan yang baru, saudara-saudara. Dan ketika Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia ini, kita masih ingat apa yang Yesus katakan. Haleluya, saudara. Di dalam Injil Matius pasal 19, kita sudah sering dengar kisah tentang seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia katakan, "Guru, apakah yang aku harus perbuat supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal?" Yesus katakan, "Lakukanlah perintah Allah.
Orang muda ini katakan, perintah yang mana? Yesus katakan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang muda ini katakan, kalau itu sih saya udah lakukan dari kecil. Yesus katakan, kalau engkau mau sempurna, pergi jualah milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Bukan hanya orang miskin seorang, tapi banyak orang. Jual hartamu, segala milikmu, dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dan engkau akan mendapatkan harta di sorga. Kemudian engkau datang kemari dan ikut aku. Ketika orang muda ini mendengar apa yang Yesus katakan, dia merasa sangat sedih karena banyak hartanya. Dia pergi dengan hati yang muram. Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sungguh betapa sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan sorga? Karena hati mereka terikat dengan kekayaan mereka. Firman Allah katakan, di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Pemuda ini terikat dengan kekayaannya. Dia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi ketika Yesus katakan, jualah segala milikmu, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, dia tersentak karena banyak hartanya. Saudara, orang muda ini pulang dengan kemiskinannya. Yesus tidak mau orang ikut Yesus dengan membawa harta yang banyak. Yesus ingin orang yang mau ikut Yesus tidak membawa apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Sama dengan Yesus tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Tetapi kita belajar dari firman Allah. Yesus ingin supaya seseorang mempunyai hati untuk memberi. Dan ternyata pemuda yang kaya ini tidak punya hati yang terbuka untuk memberi. Hatinya tertutup karena ia seorang kaya. Dalam Markus pasal yang ke-12, Yesus ada dalam rumah ibadah dan dia duduk di depan peti persembahan. Saudara, Yesus kemudian melihat orang-orang maju ke depan dan meletakkan persembahan mereka. Orang-orang kaya datang menaruh persembahan mereka, jumlahnya besar, saudara. Tetapi kemudian ada seorang ibu janda miskin. Dia maju dan dia taruh 2 peser ke dalam peti persembahan. Saudara-saudara, dia tidak perkenalkan kepada Yesus bahwa saya ini seorang ibu janda, saya ini seorang miskin, saya hanya dapat memberikan sedikit yang aku miliki. Tapi Yesus tahu bahwa yang datang ini adalah seorang wanita janda dan miskin. Yesus melihat dia menaruh 2 peser, 1 duit, jumlah yang sangat sedikit. Tetapi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, lihat, banyak orang datang memberikan persembahan mereka, jumlah banyak. Tetapi mereka berikan itu sebagian kecil dari kekayaan mereka. Tetapi wanita ini, sang janda miskin ini, dia datang, dia memberi 2 peser. Dan Yesus katakan pemberian janda ini lebih banyak dari semua yang datang memberi. Kenapa?
wanita ini memberi dengan semua yang ada padanya. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Dia taruh pada peti persembahan. Yesus tidak melihat jumlah, tapi Yesus ingin melihat hati. Bagaimana seorang mempunyai hati yang suka memberi. Dan ini yang Yesus mau. Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kita tahu untuk menyenangkan Tuhan, kita harus berbuat apa yang Tuhan ingini. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin dimiliki oleh orang-orang percaya. Ciri-ciri orang percaya adalah suka memberi. Tanda dari seorang yang percaya kepada Tuhan, dia mempunyai karakter seperti Yesus. Hatinya terbuka untuk menolong orang. Dia peduli kepada orang lain. Dia mempunyai rasa belas kasihan. Ketika mendengar orang lain susah, dia merasa iba dan timbul keinginan untuk memberi bantuan apa yang dia dapat berikan. Nah, saudara-saudara, Paulus mengajar kepada orang-orang di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat-jemaat di Tesalonika, jemaat-jemaat di Filipi, dan jemaat di Berea. Firman Allah menulis bahwa mereka ini adalah jemaat-jemaat yang miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan ingin juga kita menjadi orang Kristen yang kaya dalam kemurahan. Haleluya. Kaya dalam kemurahan berarti suka memberi. Hatinya terbuka untuk memberi kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saudara, mengapa orang-orang di Makedonia suka memberi? Karena mereka tahu bahwa orang-orang kudus di Yerusalem, mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka dianiaya, mereka ditolak, saudara-saudara, dan orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, mereka tidak punya apa-apa, tidak bisa kerja, ditolak, tidak diakui, saudara-saudara. Itu sebabnya orang-orang di daerah Makedonia, mereka mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Saudara, dan ini yang kita ingin lakukan sebagai tanda orang yang percaya kepada firman Tuhan. Kita juga dikaruniakan hati yang terbuka untuk memberi. Dalam suratan Tesalonika kita baca di sana bagaimana Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di sana.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu ingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Paulus mengucap syukur bahwa jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman. Walaupun dalam keadaan dianiaya, mereka mempunyai sukacita dalam Tuhan. Haleluya saudara. Kita bersyukur Tuhan ingin supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang menutup diri, yang tidak suka memberi. Ciri-ciri orang Kristen yaitu orang yang suka memberi. Haleluya. Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, bukan saja orang yang lemah fisik, tetapi orang yang lemah dalam keadaan ekonomi, berarti memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-15 kita baca di sana, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kalau Amsal Sulaiman tadi katakan siapa memperhatikan orang yang lemah, berarti dia akan memiutangi Tuhan dan Tuhan akan membalas. Dalam surat Filipi, Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus katakan bukan karena jumlahnya, tetapi karena buahnya. Buah dari firman Allah itu sudah dialami oleh jemaat Filipi, oleh jemaat Tesalonika. Selagi mereka dianiaya dengan begitu hebat, mereka mempunyai sukacita dalam melayani Tuhan. Nah, itu sebabnya kita
berani berkata, Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah penghiburanku, Yesus. Haleluya, saudara-saudara. Nah, kita belajar lagi dari firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus dihina oleh orang-orang Farisi karena Yesus itu miskin. Murid-murid Yesus itu miskin. Mereka yang ikut Yesus, Yesus katakan, serigala punya lubang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Yesus tidak punya apa-apa. Dia miskin. Saudara-saudara, orang Farisi menganggap bahwa orang kaya berarti orang yang diberkati Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Kalau orang miskin, orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Oleh sebab itu mereka menghina Tuhan, mereka meremehkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Orang muda yang kaya tadi, dia tinggalkan Yesus, tapi dia pergi dengan kemiskinannya. Dia tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dia punya kekayaan, tetapi ketika dia mati, ketika Tuhan ambil nyawanya, dia tidak bawa apa-apa ke seberang sana. Bahkan dia tidak sampai ke dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka ikut Yesus, tidak bawa apa-apa. Tapi Yesus memandang mereka dan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 14 katakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Mereka yang memberitakan firman Tuhan, mereka itu harus hidup dari firman Tuhan. Mereka yang memberitakan Injil, mereka itu telah ditetapkan untuk hidup dari Injil. Oleh sebab itu, pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan harta dunia ini, karena firman Allah katakan pemberita Injil akan hidup oleh berita Injil. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan ajar kita supaya walaupun kita miskin di hadapan manusia, tapi kita kaya dalam kemurahan. Tuhan kiranya tolong kita sekalian, berkati kita supaya apa yang firman Allah ajarkan, kita hanya dapat katakan, Tuhan, terima kasih, berikan aku kekayaan dalam kemurahan. Sebagaimana Yesus suka memberi, Yesus peduli, Yesus punya rasa belas kasihan. Dan itu juga yang kita harus miliki. Peduli kepada orang lain. Peduli kepada orang susah. Kepada orang miskin. Kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan berikan kemampuan. Tuhan akan pelihara kita. Sebagaimana Paulus katakan, Allah akan memberikan segala keperluanmu. Biar kita kaya dalam kemurahan. Haleluya. Tunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam kita. Yesus tidak melihat berapa banyak hartamu, tetapi Yesus ingin melihat apakah kamu kaya dalam kemurahan sebagaimana yang firman Allah ajarkan. Kepada jemaat Makedonia, mereka miskin, tapi mereka berikan apa yang tidak pernah diduga, lebih banyak dari Paulus duga. Dan ini yang Yesus harapkan bagi kita jemaat Tuhan yang ada sekarang ini. Bukan kita menutup diri, buka diri dan ceritakan bahwa aku ini adalah murid Tuhan, aku mau jadi
kaya dalam kemurahan. Lukas pasal 10 tentang orang Samaria yang murah hati. Yesus mengisahkan tentang ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, orang itu dirampok dan dianiaya sampai setengah mati. Dalam keadaan sekarat, datanglah imam, seorang imam yang biasanya mengajar orang lain untuk berbuat baik. Tetapi imam ini hanya melewatinya dari seberang jalan. Datang juga orang Lewi. Ketika orang Lewi melihat orang yang dalam keadaan sekarat, orang Lewi pun hanya menyeberang dari seberang jalan. Kemudian muncullah orang Samaria, seorang yang dianggap rendah karena orang-orang Yahudi tidak bergaul erat dengan orang Samaria. Dianggap orang Samaria itu bangsa yang rendah, saudara-saudara. Tetapi justru orang-orang yang dianggap remeh ini, orang Samaria ini datang ketika dia melihat orang yang dalam keadaan sekarat, dia menghampiri orang ini. Dia membalut luka-lukanya, dia menyiram dengan minyak dan anggur. Kemudian dia mengangkut orang ini naik ke atas keledai tunggangannya. Dia antar orang ini ke tempat penginapan. Untuk apa? Untuk dirawat. Dan ini memberikan satu kisah tentang seorang yang mempunyai rasa belas kasihan. Ternyata orang Lewi tidak punya rasa belas kasihan. Tetapi orang Samaria yang dianggap rendah, ketika dia melihat orang yang dalam keadaan sekarat, timbul rasa belas kasihan dari dalam hatinya. Rasa belas kasihan ini mendorong seseorang untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, ini merupakan satu contoh buat kita sekalian bahwa firman Allah mengajar kita mempunyai rasa belas kasihan. Orang-orang Kristen yang menamakan dirinya Kristen tetapi tidak ada rasa belas kasihan, maka orang itu tidak mempunyai hidup yang kekal. Jadi seorang yang taat dalam iman dan dirinya terkandung rasa belas kasihan bagi orang lain yang membutuhkan, maka inilah panggilan Allah. Panggilan Allah yaitu panggilan untuk mengasihi orang lain. Seorang yang menamakan dirinya Kristen namun hatinya tidak peka terhadap penderitaan orang lain, maka nyata dalam diri orang itu tidak terdapat hidup kekal. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan, firman Allah kiranya membentuk saudara, membentuk kita sekalian, orang-orang percaya menjadi orang-orang yang punya rasa belas kasihan, yang kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saudara, mari kita nyanyikan satu pujian dan kita masuk dalam doa. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku
telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhan. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhan. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami nikmati firman-Mu Tuhan, menguatkan kami. Jadikan kami orang-orang percaya yang kaya dalam kemurahan. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar benar-benar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga melalui kami nama Yesus dipuji dan dibesarkan. Pakai seberapa banyak kami yang sudah mendengar firman Tuhan, biar hidup kami dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang berkemurahan untuk orang lain. Ada rasa belas kasihan untuk menolong orang lain yang dalam kesusahan. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati juga mereka yang sakit, berkati juga mereka yang dalam keadaan tubuh lemah. Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini menjadikan kami orang-orang Kristen yang punya rasa belas kasihan. Jadikan kami orang-orang Kristen yang kaya dalam kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, biar karakter Kristus ada di dalam kami. Hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini kami menikmati firman Tuhan dan kami sungguh diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa
buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa buat staf menteri, aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati Indonesia untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, memberkati kami sekalian juga yang ambil bagian dalam ibadah online pagi hari ini. Terima kasih, berkati rumah tangga, memberkati mereka yang sedang dalam keadaan susah Tuhan. Biar hadirat Tuhan dapat mereka rasakan, mereka muliakan Engkau sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita sudah diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan, dan terlebih kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup berkemurahan, sama seperti orang Samaria yang berbelas kasihan untuk menolong orang yang tidak dikenalnya. Biarlah dalam kehidupan kita boleh hidup berkemurahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali minggu depan di jam yang sama. Tetap semangat dan tetap mengikuti protokol yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati.